kamu temui di pasar sarjana jualnya pasti itu ada cabenya. Makanan yang kita makan akan mempengaruhi emosi, perilaku, pikiran, serta tindakan kita. Ketika Anda lelah, Anda mengantuk. Ketika Anda mengantuk, Anda mendapatkan kopi. Kita semua membutuhkan makanan untuk menjernihkan suasana hati dan pikiran kita tanpa berpikir panjang tentangnya. Sederhananya, otak manusia terbuat dari makanan. Jadi, apa yang Anda makan adalah bagian dari pikiran kita. Studi mengungkapkan makanan seperti biji-bijian, gandum, buah-buahan, dan sayur-sayuran itu bersifat neuroprotektif. Itu semua tidak hanya melindungi otak dari bahaya, tapi juga mendukung kebugaran kognitif selama kita hidup. Mungkin tidak mengherankan, makanan lain seperti makanan cepat saji, makanan yang digoreng, makanan berlemak, berlebih, dan gula rafinasi benar-benar berbahaya, melambatkan kita secara umum, membuat lesu dan lelah. Sementara pada saat yang sama, sangat meningkatkan resiko demensia. Efek ini sangat jelas dengan melihat pemindahan otak orang-orang pada diet yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita membandingkan hasil pindaian orang-orang setengah baya yang mengkonsumsi makanan Mediterania dengan orang seumuran yang mengkonsumsi makanan barat, dengan makanan olahan, daging, manisan, dan minuman bersoda, mereka melihat cara otak kelompok terakhir itu menyusut sebelum waktunya. Penelitian selanjutnya memberikan lebih banyak bukti yang mengkhawatirkan orang-orang yang mengkonsumsi makanan barat telah mulai mengembangkan plak Alzheimer di usia 40-an dan 5 bulan. Ini semua adalah tanda-tanda penuaan yang dipercepat dan peningkatan risiko demensia di masa depan. Ini artinya semakin banyak makanan yang diproses, dikemas, dan disempurnakan yang Anda konsumsi secara teratur, semakin tinggi risiko penuaan kognitif Anda di bawah garis. Dalam hal makanan yang membantu, tak ada satupun makanan yang suplemen ajaib yang akan membuat kita tetap muda, sehat, dan bermata cerah dengan ikatan yang sempurna. Makanan dan minuman memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, makanan mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhan manusia. Ketika seseorang memakan sesuatu yang mengandung seperti karbohidrat, protein, dan vitamin, maka seseorang tersebut juga akan mengalami pertumbuhan yang baik dan juga kecerdasan yang baik pula. Pola makan ternyata bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini dikutip dari Profesor Muhammad Jufri yang merupakan Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran. Dalam beberapa penelitian telah membuktikan bahwa saluran cerna itu memiliki hubungan dengan otak, yang mana saluran cerna ini akan berperan sebagai instingnya. Nah, makanan yang kita makan dan bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki peran yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku kita. Cerna manusia merupakan tempat tinggal koloni bakteri dan kuman yang bisa membantu proses cerna dan absorpsi nutrisi. Bakteri baik seperti probiotik dibutuhkan oleh tubuh, sehingga jumlahnya harus lebih banyak dibandingkan dengan bakteri jahat seperti E. coli. Perubahan pada mikrobiom memberikan dampak cukup kuat terhadap zat kimia di otak. Mikrobiom di dalam usus yang mengalami perubahan dapat mengeluarkan aneka zat yang dapat mengganggu proses dan cara kerja otak. Sebagai contoh, bahwa sakit perut akibat salah mengkonsumsi jenis makanan dapat menyebabkan kecemasan bahkan depresi pada seseorang. Makanan juga mempengaruhi pertumbuhan anak dan keturunan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang akan mempengaruhi pertumbuhan sperma dan ovum. Seorang wanita dan seorang pria yang mengkonsumsi makanan yang baik, maka pertumbuhan ovum dan sperma pada diri mereka itu juga akan menjadi baik. Ketika sperma dan ovum mereka bertemu, kemudian akan terjadi pembuahan, kemudian
muncullah sebuah embrio, kemudian janin, dan semua itu berkembang di dalam rahim seorang ibu. Jadi ketika seorang ibu hamil, seorang ibu tersebut akan dianjurkan untuk makan dan minum yang bergizi, karena makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Mungkin sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Saya Eko Rudianto. Pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.